Yang ketiga, curigo, pusaka atau pekerjaan, skill, keahlian. Yang keempat adalah garwo, wanita atau teman hidup sehari-hari di rumah maupun dalam kehidupan di luar, tentunya dengan istri tercinta. Yang kelima, ditutup dengan pelengkap, yaitu kukilo. Kukilo disematkan pada burung peksi sepuh, yaitu perkutut. Kita mampu membaca urutan-urutan yang tepat untuk memahami laku kehidupan lelaki Jawa sejati. Minimal kita mengetahui secara teoritis dan nanti bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wasta yang kedua yaitu turonggo. Nah, turonggo di sini adalah berkaitan dengan sebuah alat atau media untuk melakukan perpindahan tempat. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Salam lembut, selembutnya kelembutan. Selamat pagi Parandoro dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang ringan memulai aktivitas pagi ini dengan beberapa informasi yang tentu saja berkaitan erat dengan hobi kita, yaitu mengenai burung perkutut. Namun, sebelum kita lanjut lebih banyak berbincang, mari kita minum sejenak untuk menambah semangat di pagi hari ini. Alhamdulillah. Burung perkutut sebagai peksi atau burung pusaka di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tanah Jawa khususnya menempati posisi tertentu. Bahkan dalam catatan Primbon Ngalamating burung perkutut dikatakan bahwa burung perkutut itu menempati tempat urutan wasta pria sejati Jawa. Fungsi dari peringkat-peringkat pada wasta pria sejati Jawa itu memiliki perannya khusus dalam upaya menafsirkan, memahami, dan menghayati laku kehidupan seorang lelaki Jawa sejati. Dalam perkembangannya, upaya untuk memahami posisi perkutut di dalam wasta Jawa atau wasta pria Jawa sejati itu memiliki banyak penafsiran, banyak sekali aneka rupa cara untuk memahami sebenarnya apa sih maksud dari posisi perkutut dalam kukilo tersebut. Begitu pula bagi para penggemar maupun penghobi burung perkutut yang telah lama menekuni bidang burung perkutut, tentunya akan mencari informasi lebih detail dan lebih banyak lagi tentang apa maksud dari penyematan burung perkutut sebagai kukilo dalam wasta pria Jawa sejati. Nah, Parandoro, begitupun dengan kita, mari kita berdiskusi ringan saja, santai saja, namun semoga dapat memberikan manfaat. Untuk lebih menyemangati, nah mari kita minum air hangat, teh atau jahe, silahkan. Kopi pun tentunya tidak masalah. Baik, kita kembali ke pokok pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu ketika kita memahami dalam wasta pria sejati Jawa itu ada 5. Di sana kita harus mampu membaca posisi burung perkutut sebagai kukilo itu di mana. Karena setelah kita mampu mengetahui posisi kukilo burung perkutut itu pada posisi yang seperti apa, kita mampu membaca urutan-urutan yang tepat untuk memahami laku kehidupan lelaki Jawa sejati. Minimal kita mengetahui secara teoritis dan nanti bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mencari kebenaran-kebenaran yang lain dalam kehidupan. Apakah sesuai? Apakah tidak? Nah, mari kita bahas satu persatu. Parandoro, dalam wasta pria Jawa sejati, urutan yang pertama
adalah seorang lelaki harus memegang teguh dengan apa yang dinamakan kepemilikan griya. Nah, jadi wasta yang pertama adalah griya atau griya. Dalam bahasa Indonesianya diartikan bahwa griya ini adalah rumah atau tempat tinggal. Kemudian yang kedua yaitu turonggo atau turangga. Artinya dalam bahasa nasional turangga itu memiliki maksud adalah tunggangan atau ya dapat dikatakan alat atau sesuatu yang bisa dijadikan cara berpindah lokasi, yaitu untuk bertransportasi. Itu cenderung ke arah turangga atau turonggo. Yang ketiga yaitu curigo. Curigo itu diartikan pada masa dahulu adalah sebagai keris karena pusaka. Nah, itu adalah curigo atau pusaka keris. Yang keempat adalah garwo atau wanito. Sebagai lelaki tentunya nanti pada tahapan setelah dewasa akan menempuh yang namanya pernikahan atau berumah tangga. Di sini tentunya akan mencari seorang pendamping atau garwo atau wanito. Sedangkan yang terakhir inilah posisi burung perkutut di posisi kelima, yaitu urutannya sebagai kukilo atau burung peliharaan cenderung sebagai kegemaran. Nah, dari 5 hal itu mari kita analisa penempatan yang kesekian, yang kelima burung perkutut itu maksud tujuannya itu untuk apa. Nah, mari kita bahas. Tadi yang pertama adalah griya atau griya, rumah tempat tinggal. Tentunya kita harus berpikir seorang lelaki Jawa yang sudah mapan berumah tangga, tentunya untuk menuju ke sana harus memiliki tempat tinggal. Karena tempat tinggal ini sebagai lokasi untuk berkumpul bersama keluarga, sebagai tempat untuk memulai aktivitas, sebagai tempat beristirahat, dan tempat kembali setelah seharian bekerja mencari nafkah ataupun melakukan aktivitas luaran. Nah, griya di sini menempati posisi yang berkaitan dengan kukilo, dengan burung perkutut, yaitu nantinya ketika seorang lelaki itu mempunyai kukilo atau mempunyai burung perkutut, sudah bisa melakukan kegiatan pemeliharaan di rumah tersebut. Sehingga jelas dengan kita memiliki rumah, selain kita bisa memberikan tempat untuk keluarga kita, tempat teduh untuk kegiatan sehari-hari di rumah, kita juga punya tempat untuk melakukan perawatan. Nah, itu yang sedang manggung, perawatan si burung perkutut kesayangan. Bejo? Jo? Nah, selanjutnya yang setelah griya, wasta yang kedua yaitu turonggo. Nah, turonggo di sini adalah berkaitan dengan sebuah alat atau media untuk melakukan perpindahan tempat atau dari lokasi satu ke lokasi yang lain. Fungsinya jelas di sini, mungkin kalau zaman dahulu kan diidentiknya dengan kuda atau ya alat lain lah, kereta kencana misalnya. Itu digunakan untuk berpindah tempat atau mobilitas. Kalau zaman sekarang ya transportasi modern, misalnya memiliki sepeda motor atau sepeda, atau kalau mau memiliki kuda pun di era sekarang tidak masalah. Tapi yang jelas dari segi budget mungkin akan lebih besar kita keluarkan dibandingkan menggunakan transportasi seperti sepeda motor misalnya. Kalau di negara kita saat ini mungkin ya turonggo yang digunakan untuk transportasi, ya lebih tepatnya ya, mungkin sepeda motor ya, atau sepeda motor atau juga mobil seperti itu. Nah, setelah tadi kita griya atau rumah, kemudian yang kedua turonggo, nah, yang ketiga adalah curigo. Curigo di sini identik dengan keris. Keris adalah simbol atau senjata tradisional dari masyarakat Jawa. Di sini keris sebagai pusaka. Kalau era zaman dahulu mungkin disematkan sebagai pusakanya itu adalah senjata untuk berperang, untuk melindungi diri. Nah, kalau eranya sekarang itu menurut penafsiran itu menujunya bukan hanya sekedar senjata untuk
berkelahi, senjata untuk berperang, senjata untuk melindungi diri, namun cenderung sebuah senjata untuk mencari nafkah, untuk mencari penghasilan. Ya, sehingga secara luas curiga itu disematkan pada sebuah skill atau kemampuan atau keahlian, profesi, pekerjaan yang menghasilkan uang, menghasilkan pendapatan. Ini lebih tepat karena tentu saja era sekarang kita butuh sebuah keahlian untuk mampu bekerja dan bersaing di lapangan pekerjaan agar kita memperoleh penghasilan sehari-hari, tentunya untuk menghidupi. Kaitannya apa? Ya jelas, kaitannya dengan kukilo burung perkutut. Setelah kita punya pekerjaan, kita punya penghasilan, kita mampu merawat burung perkutut tersebut, membeli makan, membeli vitamin, kemudian tentunya memberi sangkar yang bagus. Nah, itu kita membutuhkan apa yang namanya curigo atau keahlian dalam pemenuhan kebutuhan burung perkutut tersebut. Setelah griya, kemudian turonggo, curigo, yang keempat, nah ini adalah garwo atau wanita. Jelas sekali bahwa seorang pria normal nantinya ketika sudah dewasa, tibalah saatnya untuk memikirkan berumah tangga. Tentu saja dengan tujuan untuk melestarikan generasi, untuk melakukan regenerasi keturunan, dan selain itu juga sebagai cara agar kita hidup itu tidak sendirian. Kita hidup ada pendampingnya. Kalau ada keluh kesah, ada masalah, ada beban, tidak kita panggul atau kita bawa sendiri. Ada orang di samping kita, orang tersayang, orang terkasih yang bisa kita jadikan teman berbicara, teman berdiskusi. Nah, akhirnya dengan kita memiliki garwo atau wanita itu, kita merasa tenang, kita merasa damai, dan kita merasa tentram. Di samping itu, nah, kita jadi lebih bersemangat untuk apa? Untuk membahagiakan garwo atau istri kita, yang tentunya saja nanti kita akan memiliki putra atau putri, anak dari istri kita. Setelah itu tentunya kita akan berlanjut mengarungi kehidupan bersama keluarga. Ini diawali dari tentunya memiliki garwo dulu. Kan tidak mungkin tanpa garwo kita bisa mempunyai istilahnya anak kandung, kan tidak mungkin. Nah, disitulah peran seorang garwo di dalam 5 wasta lelaki Jawa sejati. Kemudian yang terakhir Parandoro, nah di sini adalah kukilo. Kukilo, dan yang disematkan adalah burung perkutut yang dijadikan kukilonya. Kukilo itu kan burung peliharaan. Kalau zaman dahulu dikatakan sebagai kategori burung, nah kalau sekarang kalau lebih umum kita jabarkan mungkin cenderung ke hobi atau kegemaran. Apakah harus burung perkutut? Apakah tidak bisa kegemaran yang lain? Nah, ini kita berbicara secara teori wasta 5 Jawa. Wasta pria Jawa sejati itu ada 5. Nah, mungkin kalau kita dijabarkan secara umum, secara lebih luas, mungkin bisa juga diartikan sebagai kegemaran atau hobi. Selama hobi itu bermanfaat, hobi itu tidak mendatangkan sebuah dampak yang negatif bagi kehidupan kita, keluarga, orang lain, menurut kami itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Namun, apabila kita telah bergelut di bidang burung perkutut dan mengetahui bahwa posisi kelima kukilo itu adalah burung perkutut, ya dianjurkan kita memilih kegemaran yaitu memelihara burung perkutut. Karena peran dan fungsinya untuk menyeimbangkan urutan 5 wasta tersebut ditutup dengan yang namanya memelihara burung perkutut. Garwo, rumah. Turonggo, tunggangan atau alat transportasi. Yang ketiga, curigo, pusaka atau pekerjaan, skill, keahlian. Yang keempat adalah garwo, wanita atau teman hidup sehari-hari di rumah maupun dalam kehidupan di luar, tentunya dengan istri tercinta. Yang kelima ditutup dengan pelengkap yaitu kukilo. Kukilo disematkan pada burung peksi sepuh yaitu perkutut. Demikian ulasan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan bagi panjenengan semua, kami mohon maaf.
Dari lereng Muria, Kabupaten Kudus, kami pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali, semoga kita diberikan kesehatan lagi dan diberikan kebaikan. Salam Rahayu Sagung Dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bejo.